kok sehingga jauh-jauh dari Sumatera, wah saya siap aja nih diundang oleh Classic One nih. Untuk Classic One sendiri, kebetulan saya ini mobil ketiga ya Mas ya. Betul. Ya, pertama yang BMW itu, BMW, ya terus ya ini yang klasik ini ya ya, Mas ya. yang mobil klasik, Ya. Jadi Santa Fe. saya dari Palembang untuk sampai ke Pekayon Jaya ini Mas ya. Pekayon, Jalan Betul. Raya Pekayon Pak, Jalan Pekayon Raya. Jaya. Jalan Raya Pekayon itu pasti melalui banyak kota, Mm-mm. ya kan. Di situ banyak yang namanya interior Mas. Betul. Untuk wilayah Palembang sendiri banyak. Tapi saya sendiri terus terang terkesan dari Classic One ini sendiri dari kekeluargaannya. Jadi welcome-nya, keramah tamahannya, dan produknya yang ditawarkan juga itu sangat variatif gitu. Jadi kita tidak terus terkesan saya sendiri terkesan harus ngikutin apa maunya si Classic One sendiri. Oh gitu. Tapi saya dikasih kebebasan untuk memilih mana yang saya suka. Salam podcast in Classic Interior, satu-satunya workshop indoor mobil yang terbaik, berkelas dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana selalu hidup dalam kesehatan dan keberkahan. Amin, Wah, amin. Wah, semangat banget nih. Ini malam sore ya. Kayaknya malam deh ya. Malam ini kita kedatangan sosok yang kita idolakan nih, Mas Bro. Namanya nih Budi, apa panggilannya, Bro, Mas atau Pak nih Pak? Bro saja bro. Bro saja ya. Wah ini jauh-jauh dari kita datang. Kesan lebih akrab, lebih apa kekeluargaan bro saja. Oh siap nih Mas Bro nih. Ini jauh-jauh kita datangkan langsung dari Pulau Sumatera. Wah, Betul. aktivitasnya apa nih Pak? Wah Pak mulu nih kayaknya. Padahal masih muda ya, tapi kesannya pengennya manggil Pak itu kayaknya auranya nih yang aura kebapak-bapakan atau gimana nih? Mungkin bisa. Mungkin. Boleh nggak nih diceritain nih Pak asal usulnya dari mana, profesinya seperti apa nih? Kan kita rata-rata yang kita undang nih datang ke sini kan kita berharap bisa berbagi nih buat teman-teman. Pastinya yang kita undang ke sini rata-rata adalah pengusaha-pengusaha yang sukses dan berhasil dan siap untuk berbagi pengalamannya. Oke. Monggo Mas Bro, ayo Mas Bro. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Bro Budi. Bro Budi. Ya kan? Jadi Siap, kalau siap. Pak itu kesannya terlalu mendewasakan. Oh gitu. Ya. Pak berarti bapak-bapak gitu. Nah, gitu ya. Aktivitas keseharian saya sekarang bergerak di usaha perkebunan. Wah, perkebunan apa nih Pak nih? Ya, sekarang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Wes, berarti pengusaha kelapa sawit. Wes. Belum bisa dibilang pengusaha, Belum tapi bisa ya? ya kalangan orang luar bicaranya begitu. Oh gitu. Masih banyak yang harus saya pelajari, masih banyak yang harus saya pahami, masih banyak yang harus saya kenali dulu. Bagaimana pergerakan usaha yang saya bangun ini sendiri. Oh gitu. Bukannya ya kalau udah mulai usaha itu udah disebut pengusaha ya? Bro, Semakin kita masuk ke dalam usaha itu, Mas, semakin kita akan banyak mengenali bahwa kita masih banyak kurang ilmu dalam pengetahuan itu. Disitulah makanya kita akan selalu sharing, selalu mencari partner usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oh, luar biasa nih, luar biasa nih. Supaya kita pergerakan usaha kelapa sawit ini semakin stabil, Mas. Karena belakangan ini kita sendiri tahu semua kan bahwa kelapa sawit Indonesia ini ditolak oleh Eropa, gitu kan. Nah, kebetulan pemerintah kita sendiri, kebetulan pemerintah kita Jokowi ini sangat benar-benar memperhatikan Pak Jokowi ini kan gitu. Jadi di situ beliau sendiri mulai memikirkan bagaimana pergerakan kelapa sawit di Indonesia tetap stabil tapi tidak mengganggu daya ekspor kita yang lainnya gitu. Nah, disitulah mungkin Pak Jokowi lebih memahami, dia merangkul instalasi yang lainnya, akhirnya terjadilah pembuatan minyak untuk bermaterialkan kelapa sawit. Betul gitu. Nah, ini gini nih Pak, nih sebelum kita panjang lebar nih Pak, kita mau tanya dulu nih.
untuk latar belakangnya Bro Budi ini emang udah dari awal udah di kelapa sawit atau dari keturunan nih? Dari atas-atasnya udah pengusaha kelapa sawit atau gimana nih Bro nih? Kalau kita bicara tentang latar belakang, saya sendiri sebenarnya ya merintis, Mas. Merintis. Berarti Iya. start dari nol ya, bukan pengusaha keturunan pengusaha bukan ya, Pak? Bukan. Jadi startnya dari titik min. Wah, min Jadi lo ya, bukan nol berarti min ya. Min. Jadi Wah, sebelum ini seru nih, seru nih. ketika kita masuk ke dunia usaha perkebunan itu banyak yang saya pernah jadi gelandangan. Gelandang, ngomong gelandangannya jangan kencang-kencang loh. Ya nggak apa-apa, biar terbuka saja. Oh, dulu, gitu. ya. Saya pernah menjadi pekerja pabrik, Buruh pabrik. buruh pabrik, Wow. ya. Jadi semua usaha yang harus saya jalankan, bagaimana saya motivasi diri saya untuk bisa berkembang dan maju gitu. Nah, motivasi apa nih Pak buat diri sendiri nih sehingga Pak Budi ini bisa berbagi ke teman-teman nih, apa yang harus kita lakukan di saat kita misalnya terpuruk nih. Betul. Kalau kita kembali ke diri, perjalanan hidup itu kan cuma dihadapkan dengan dua sisi, Mas. Antara berhasil dan terpuruk. Sukses atau mati. Atau tidak sukses. Oh gitu. Nah, Kirain sukses atau mati, ya. bukan ya? Setiap siapa saja pelaku usaha yang berjalan melalui sebuah perjalanan usahanya, pasti dia akan pernah merasakan keterpurukan itu sendiri. Pasti itu. Karena gitu. kita belajar dari situ ya. Nah, tinggal bagaimana kita menguatkan sebuah mental karakter kepribadian kita. Kita menyadari hidup ini cuma dihadapkan dengan dua pilihan, sukses atau tidak sukses. Sukses atau tidak sukses. Semua hidup itu dihadapkan dengan dua pilihan, siang malam, pagi sore, kan gitu ya, pahit manis, sukses atau tidak sukses. Betul. Nah, di situ kita tidak bisa memilih sebenarnya, karena dua pilihan itu pasti semuanya akan pernah mengalami itu. Pasti semua akan mengalami. Tidak ada orang selamanya sukses. Dari kecil dia terlahir sukses, tidak ada. Tidak ada orang yang selamanya susah. Semua susah senang itu semua sudah ada. Udah hukum alam. Betul. Ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mensyukuri, itu aja kunci hidup itu. Wes, mantap, luar biasa nih. Ini baru pembukaannya udah seru nih, Oke, kita kembali ke bisnis tadi ya Pak. Menurut Pak Budi nih, pangsa pasarnya seperti apa sih Pak untuk kelapa sawit ini? Kalau kelapa sawit Indonesia sendiri, pangsa pasarnya tetap stabil, Mas, sampai saat ini. Ya. Walaupun kondisi saat ini Pak tetap stabil. Seperti yang kita ketahui kan, kondisi saat ini semua bisnis bidang apapun lagi terpuruk pastinya ya Pak. Betul. Untuk kelapa sawit sendiri? Tidak, tetap stabil. Jadi jangan takut untuk semua rekan-rekan yang ingin masuk ke dunia berkelapa sawitan. Sekarang semuanya benar-benar stabil. Karena dengan dipimpinnya pemerintah yang sekarang ini, Pak Jokowi ini, semua mafia-mafia minyak itu distabilkan lah gitu, Mas. Gitu. Ya. Yang Bapak maksud stabil ini itu harga atau gimana nih Pak? Dari mulai pengolahan, dari mulai penjualan, semuanya sudah stabil. Semua udah aman ya dengan kondisi yang seperti ini. Ya, dari karnel itu tadinya ekspor, ya, sekarang tetap ekspor juga, tapi tetap stabil. Bungkil semua sampai ke minyaknya semua ada harganya semuanya. Nah, terus untuk Mas Bro sendiri ini yang dihasilkan itu langsung dari mentah atau udah menjadi minyak Pak? Dari mentah, Mas. Mentah ya? Iya. Langsung mentah, langsung diproses. Dari mulai perkebunan masuk ke dalam perusahaan, diproses menjadi minyak sawit, baru itu diolah lagi gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih Pak. Betul. Mungkin beda-beda kali ya Pak antara tanah yang cocok buat kelapa sawit atau buat perkebunan yang lain gitu, mungkin beda-beda ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak istilahnya tuh pilih-pilih tanah gitu? Nih, kita harus milih tanah seperti ini yang cocok untuk berkebun kelapa sawit atau apa tuh? Atau semua tanah bisa Pak? Jadi kalau sebenarnya untuk kelapa sawit sendiri, semua tanah itu bisa, Mas. Bisa. Dan jenis pohon kelapa sawit itu tidak beda dengan kelapa biasa gitu. Oh, kan. Jadi apa aja bisa. Cuman
yang kebetulan di wilayah Palembang, Jambi, Pekanbaru, Riau itu banyak lahannya dari gambut, ya kan. Jadi ya itulah yang sekarang ini untuk di wilayah Sumatera banyak lahan gambut. Tapi untuk jenis kelapa sawit mau ditanam di lahan seperti apapun bisa, Mas. Gitu. Nah, sekarang gini nih Pak, seperti yang kita ketahui ini saat ini kan Indonesia udah menjadi pelopor kelapa sawit ya Pak istilahnya, udah menjadi nomor satu sekarang ya. Sekarang tetangga negara tetangga aja udah mulai kalah gitu loh. Sudut pandang tentang ini tuh gimana sih Pak? Ya memang karena memang Indonesia dari tutorial wilayahnya sendiri menyakup dari Sumatera sampai Kalimantan. Kenapa Indonesia sendiri bisa dikatakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia? Ya. Ini di dunia loh Pak. Di dunia loh. Karena memang jangkauan wilayahnya memang besar Pak gitu. Ya kalau kayak Malaysia, kayak Thailand sendiri kan tidak terlalu besar seperti Indonesia gitu. Nah untuk pencapaian seperti ini tuh ada gak sih Pak trik-trik khusus untuk pengusaha kelapa sawit nih? Atau untuk menjaga biar kita ini tetap topnya gitu loh untuk kelapa sawit di kelas dunia, itu ada gak sih Pak trik-trik khusus untuk menjaga itu atau bahkan menciptakan ini loh biar kita diakuin dunia ini bahwa kita ini mempunyai produk kelapa sawit, mempunyai perkebunan kelapa sawit yang benar-benar oke gitu loh, dan yang bilang oke itu tetangga gitu Pak, bukan kita gitu. Ada gak sih trik-trik khusus gitu? Kalau untuk seperti kualitas Mas ya, kita tidak bisa pakai trik Mas. Tetap kita mengutamakan bagaimana pengelolaan dari petaninya, dari bibitnya sampai pengolahan minyaknya gitu Mas. Jadi kualitas itu ada sistemnya Mas. Dan itu ada sebuah teknologi pengetahuannya, dan itu tidak bisa kita jambarkan di forum ini. Oh gitu, rahasia publik ya. Ya. Siap. Nah, ini yang tadi pertanyaan untuk kalangan bisnis, sekarang untuk kalangan umum nih Pak. Betul. Sebenarnya manfaat khusus kelapa sawit ini apa sih Pak? Luas sekali Mas. Jadi manfaatnya kan kita tahu nih, namanya minyak ini kan nggak jauh-jauh dari penggorengan ya Pak. Betul. Kita boleh nggak sih Pak dijabarin manfaat kelapa sawit itu apa aja sih? Mungkin umum semua udah tahu kok. Minyak kelapa sawit itu ya dipakai untuk industri rumah tangga banyak, dan kalau dibilang fungsi daripada kelapa sawit itu sendiri itu dari mulai rumah tangga sampai industri semua pasti memakai. Semua pakai ya. Iya Mas. Itu berarti manfaatnya banyak sekali ya Pak, luas sekali ya. Sangat banget. Mengapa kelapa sawit Indonesia ini sangat terkenal kualitasnya Mas? Karena dari Kalimantan maupun sampai Sumatera sendiri itu memang dijaga Mas. Setiap kanal-kanal perusahaan itu semua memang dijaga kualitasnya. Ini pertanyaan yang unik tapi menarik nih Pak. Ini berkesan lucu nih, pertanyaannya sangat simpel sekali. Tapi ini perlu di-share gitu Pak. Kenapa sih kelapa sawit kok warnanya merah Pak? Sedangkan minyak-minyak yang lain kan warnanya tuh macam-macam nih. Pertanyaannya nih mengulik simpel tapi lucu nih. Karena memang kelapa sawit itu jenisnya memang dari buahnya saja Mas. Itu dari buahnya sudah di situ dominannya warna merah dan oranye Mas. Oh gitu. Jadi warna itu sendiri mau diolah melalui sebuah teknologi, diolah juga melalui sebuah mesin seperti apapun, tetap dia akan menimbulkan warna naturalnya. Oh gitu. Ya. Jadi walaupun diolah pakai mesin, walaupun pakai manual, tetap hasilnya tetap merah Pak. Betul Pak. Jadi yang merah itu pasti asli alami gitu. Betul. Dari kelapa sawit itu. Iya. Nah ini sedikit mengulik juga nih Pak. Ada nggak sih Pak perawatan khusus untuk kelapa sawit ini? Tentu ada Pak. Jadi secara teknisnya kalau di lapangan, iya. Tidak ubah bedanya seperti perawatan pertanian lainnya. Ya. Jadi seperti pemupukan, penjagaan lahan supaya terhindar dari hama, supaya bagaimana lahan tetap steril dari kelembapan yang sangat tinggi, kan itu. Karena itu bisa menjadikan pembusukan pada pohon. Kan gitu. Secara teknis kalau dijabarkan dan diuraikan sangat luas. Nanti gitu. Kalau pertanyaan itu nanti pingin lebih detail, nanti langsung japri saya aja. Ya. Terus
Umurnya sendiri berapa tahun sih Pak? Mulai dari nanam Mm-mm. sampai mulai kembang, Mm-mm. buah, masa panen itu berapa lama tuh Pak prosesnya? Dari penanaman sampai proses buah itu berapa lama ke panen gitu? Itu tergantung dari tekstur tanah, Mas. Ya kalau Hmm. kalau di lahan gambut sendiri bisa dikatakan dari 5 sampai 6 tahun sudah. Udah, Iya. Tapi kalau lahannya yang itu jenisnya apa? Kerikil, Mm-mm. kan ada juga Mas ya yang Mm-mm. tanah merah, Tanah pasir, tanah gitu. pasir itu akan berbeda-beda, Mas. Paling nggak jauh beda jaraknya antara 6 bulan sampai setahun itu aja. Terus masa panennya tuh Pak, mulai panen pertama itu bisa berapa kali panen tuh Pak? Kalau panen pertama itu dominan sih itu belum membuahkan sebuah hasil yang baik gitu karena baru pertama panen itu. Cuman kalau sudah panen kedua jaraknya itu nanti seperti apa tumpang sirih Mas itu. Jadi bisa setiap hari kontinu. Jadi ini dipanen hari ini minggu depan lagi diambil, ya jadi ngambil. Jadi setiap hari ada suatu pemanenan. Oh, jadi Kalau sudah misalnya mulai. misalnya kita tanam 1.000 pohon gitu, Mhm. sehari bisa panen, oh di hari ini 50 pohon, besok lagi muter terus gitu Betul ya. ya, jadi kontinu. Karena buah sawit itu seperti ya buah kelapa itu Mas gitu. Ya, ini yang tua, ini lagi nyusul gitu. Sampai masanya memang sudah tidak bisa lagi dipanen. Itu berapa tahun tuh Pak? Dari panen pertama sampai dia udah nggak berbuah atau buah itu nggak bisa dimanfaatin itu berapa Ya tahun sih, Pak? kisaran antara 20-25 tahunan. Oh, lumayan juga ya Pak, lama juga ya. Jadi Lumayan. tahun pertama ke tahun ke-6 itu udah mulai berbunga. Betul. Berikutnya udah mulai panen itu sampai 20 sampai 25 tahun. Sudah cukup jelas kan gitu? Wes, jelas. Seperti apa ya? Saya di interview di sini Oh sebenarnya. iya Pak, jadi sebenarnya bukan di interview Iya, sih, iya, iya. maksudnya nih biar Mas Bro ini berbagi ke teman-teman. Ini Iya. loh ilmu yang bisa kita bagi, mudah-mudahan manfaat nih. Oke, gitu. oke, Ya oke. kan? Tujuannya kan gitu. Oke. Tujuannya kita undang Mas Bro ini kan salah satu pengusaha kelapa sawit ya. Jadi biar bisa berbagi buat teman-teman yang mau belajar di dunia itu. Oke. Ada nggak tip-tip khusus gitu Pak yang mau mulai untuk belajar di perkebunan kelapa sawit ini? Kebetulan ini kan sedikit banyak kayaknya setelah obrolan ini kok saya agak tertarik nih Pak. Kalau lagi ngumpul-ngumpulin barangkali bisa beli tanah di Sumatera kan atau Oh, bisa. silakan. Oh gitu. Akan saya undang ke Sumatera. Oh, Ya. mantap. Jadi kalau untuk tips sendiri, Heeh. mau itu usaha apa saja, ya kan. Sebelum kita masuk ke dalam usaha itu sendiri, ada baiknya kita kenali usaha itu dulu. Kenali dulu yang pertama. Ya mungkin dari dasar dulu. Mm-mm. Jadi kita, kalau saya pribadi, Mas, mau masuk ke dalam usaha apapun, saya harus tahu dari dasar dulu. Karena jangan sampai nanti ada miscommunication antara manajemen dan pelaku usaha sendiri. Jadi harus benar-benar detail dan terang gitu. Jadi bagaimana dari proses pemanenannya, penanamannya, perawatannya, saya sendiri Terjun langsung. Jadi apapun dari manajemen sendiri nanti menyampaikan sebuah informasi dari lapangan, itu saya secara tidak langsung saya sudah punya teknisnya sendiri, kan gitu Mas. Siap. Jadi untuk pelaku usaha yang ingin masuk terjun ke dunia usaha kelapa sawit, silahkan, itu sangat sekali diundang dan sangat ada peluang sekali. Nanti mungkin kalau mau lebih dalam lagi sharing tentang itu, ya nanti bisa hubungi langsung. Ya, karena kalau kita buka di sini terlalu panjang. Waktunya nggak dapat ya, makanya Pak. Jawaban saya hanya sebatas standar saja. Oh gitu. Iya. Untuk lebih detailnya bisa dong Pak ya. Sangat saya Support ya. sangat saya support sekali. Ya. Nah, ini kan tadi kita obrolan nih seputar bisnis kelapa sawit ya, Pak. Nih. Betul. Nah, kebetulan ini kan channel podcastnya ini kan di channel interior nih, Pak. Nah. Boleh nggak, Pak, kita sedikit ini kita obrol tentang seputar interior mobil. Nah, kita kan Pak Budi ini Ya. kan sedikit banyak tahu nih tentang Classic One itu seperti apa gitu. Menurut sudut pandang Pak Budi itu Classic One itu seperti apa sih, Pak? Kok sehingga jauh-jauh dari Sumatera, wah saya siap aja nih diundang oleh Classic One nih. Untuk Classic One sendiri, kebetulan saya ini mobil ketiga ya Mas ya. Betul. Ya, pertama yang BMW itu, BMW, ya terus ya ini yang klasik ini ya, Mas, ya. yang mobil klasik, Ya. Jadi Santa Fe. saya
dari Palembang untuk sampai ke Pekayon Jaya ini Mas ya. Pekayon, Jalan Betul. Raya Pekayon Pak, Jalan Pekayon Raya, Jaya. Jalan Raya Pekayon itu pasti melalui banyak kota, ya kan. Di situ banyak yang namanya interior Mas. Betul. Untuk wilayah Palembang sendiri banyak. Tapi saya sendiri terus terang terkesan dari Classic One ini sendiri dari kekeluargaannya. Jadi welcome-nya, keramah tamahannya, dan produknya yang ditawarkan juga itu sangat variatif, gitu. Jadi kita tidak terus terkesan saya sendiri terkesan harus ngikutin apa maunya si Classic One sendiri. Oh gitu. Tapi saya dikasih kebebasan untuk memilih mana yang saya suka. Pertama saya masuk mobil pertama itu saya detail sekali memperhatikan. Dari mulai penjahitannya, dari mulai pemasangannya, semua itu seperti sudah terdedikasi. Banyak pelaku usaha yang sifatnya sejenis ini ya. Interior klasik ini, tapi saya tidak membandingkan ke sana. Kualitas yang dibuat oleh Classic One ini memang sesuai dengan namanya. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan namanya. Oh, dengan namanya. Classic One itu memang, memang yang nomor satu Mas. Oh, gitu. Bagi saya sendiri. Ya. Itu saja untuk saya pribadi Mas. Kesan yang saya dapatkan dari Classic One itu sendiri, kekeluargaannya, kualitinya yang sangat dijaga sendiri. Mudah-mudahan kedepannya Classic One akan semakin tumbuh berkembang. Amin. Bisa sampai Palembang Mas ya. Amin. Wah, ini nyangkut nyolek kota Palembang nih Mas. Betul sekali. Jadi gini, ini untuk sebentar Mas ya. Untuk Palembang sendiri Mas, kalau seandainya ada waktu nanti bisa survei ke sana. Wih, ini tawaran menarik nih. Iya, bisa survei. Nanti akan saya dampingin dengan saya tim sendiri. Classic One nih tawaran menarik ke Palembang nih. Betul. Kita yang tadi kan nanya-nanya di dunia bisnis kelapa sawit nih Pak. Yeah. Untuk kedepannya kan kita udah dengar langsung nih dari Mas Budi nih untuk sudut pandang kedepannya seperti apa untuk bisnis kelapa sawit. Kalau untuk bisnis interior sendiri atau bisnis otomotif itu menurut sudut pandang Mas Budi itu seperti apa nih kedepannya nih? Wah, ini keren nih pertanyaannya. Nah, nih. Untuk interior sendiri Mas, ini baru mulai pergerakannya Mas. Iya. Yang saya perhatikan, saya tidak terlalu menguasai ya kan tentang interior, tapi yang saya perhatikan regenerasi ini nanti ke depannya untuk interior mobil itu sendiri pasti akan sangat menjamur, akan sangat ramai sekali. Kenapa Mas? Yang namanya interior itu adalah hubungannya dengan kepribadian Mas ya. Iya. Sudut pandangnya. Setiap orang yang membawa mobilnya ke dalam interior itu pasti dia akan mencerminkan kepribadiannya. Kan begitu Mas ya. Dalam artian? Pasti akan yang akan dia minta oleh tim Classic One untuk bagaimana merenovasi mobilnya itu, pasti dia akan sesuai dengan kepribadiannya dan apa yang dia inginkan. Jadi pertama yang akan dicari orang itu kenyamanan. Betul. Nah, dan Classic One sudah bisa menyuguhkan itu. Semua yang untuk saya pribadi setelah mobil saya dirombak habis di Classic One ini, rasa nyaman itu mengendarai itu terasa sekali. Jarak Palembang, Lampung, Palembang, Jakarta itu yang tadinya di kaki itu begah, ini sangat nyaman sekali Mas gitu. Iya, saya tidak melebihkan ini ucapan apa yang saya sampaikan itu secara profesional ini. Saya tidak promosi juga ini di sini kan. Oh gitu. Iya, tapi itulah yang saya rasakan. Makanya mobil yang kedua ya kan Tucson itu saya bawa juga ke sini. Karena saya ingin juga semua mobil-mobil yang itu ada di saya semuanya harus ditangani oleh tim Classic One. Mantap. Bagaimana kira-kira Mas? Siap ya? Siap dong. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak nih. Pertanyaan menarik. Kira-kira ini tertarik nggak Pak untuk bisnis interior mobil ini? Persentasenya berapa itu? Yang dipertanyakan dari 10 sampai 100 ya? Dari 10 sampai 100 deh. Tertarik nggak kira-kira nih? 70% saya tertarik. 70% tertarik ya. Alasan yang 30%-nya saya harus memahami dulu ilmu oh gitu, siap. Ya, kalau alasannya karena yang saya lihat bagaimana persaingan bisnis klasik dunia klasik interior ini itu baru dimulai Mas. Dan itu belum banyak. Banyak memang tempat-tempat untuk
modifikasi interior, tapi itu memang tidak secara khususon. Nah, untuk Classic One sendiri ini memang sangat khusus untuk hanya sekedar interior saja. Kalau yang di luar sana yang saya lihat itu hanya sebagai pendamping saja di antara yang ditawarkan yang lainnya. Oh gitu. Nah, cuma Classic One ini memang hanya untuk Spesialis orang-orang yang suka interiornya dibuat untuk lebih nyaman, lebih baik dan lebih klasik lagi. Karena apalagi yang saya dengar baru datang dari Italia, Mas ya, ini. Betul, Pak. Kulit-kulit yang Jerman, Pak. super dari Jerman, Mas Jerman, ya. Pak. Jadi sangat menambah tingkat kualitas yang interior Classic One ini. Tujuan kita menghadirkan kulit langsung dari Jerman itu sih, Pak, biar kita lebih support untuk tim Classic One saya support sekali. Nah, untuk kedepannya mungkin pelayanannya sudah cukup baik menurut saya. Bagaimana tamahan semua anggota Classic One, kekeluargaannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, sudah cukup baik. Dan yang satu lagi yang saya cukup temukan di Classic One, pengerjaannya itu selain dia punya kualitas yang rapi, kecepatan itu yang itu dibutuhkan oleh semua pelanggan. Ya, kalau saya perhatikan di luar itu untuk renovasi satu unit mobil itu bisa mencapai 3 atau 4 hari. Di sini cukup dengan 1 hari itu bisa selesai. 1 hari selesai. Itu sangat luar biasa itu. Itu yang saya perhatikan, Mas. Terima kasih nih, terima kasih. Nih Pak nih, ada satu lagi oleh-oleh dari Classic One nih. Walaupun harganya nggak seberapa, tapi Classic One-nya yang mahal. Oke. Mohon diterima, mudah-mudahan manfaat, Pak. Terima kasih Classic One. Ini akan saya pakai langsung hari ini juga. Classic One, mudah-mudahan kedepannya semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Dan kualitas dan kuantitas tetap dijaga. Amin. Terima kasih nih Mas Budi nih yang jauh-jauh dari Sumatera udah menyempatkan waktu untuk podcast di Classic One nih. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa mensupport untuk pengusaha-pengusaha muda nih Pak, untuk di bidang apapun, karena obrolan kita udah menyangkut usaha apapun ya Pak. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sukses selalu buat Mas Budi dan sukses buat Classic One. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses semuanya. Oke, salam Classic One. Cracking porcelain